Siapapun menikmati hasil kejahatan, itu adalah pelaku kejahatan pencucian uang. Ibu kan pelopor money laundry pada era sekitar tahun 90-an ya. Saat itu belum banyak yang membahas money laundry. Bahkan tadi kita ngobrol-ngobrol ketika Ibu membahas money laundry ini banyak yang mengejek kayak gitu. Ini kasus apa gitu kan. Secara basic sebenarnya money laundry itu seperti apa sih, Bu? Jadi gini ya, money laundering itu adalah tindak pidana, jadinya kan tindak pidana money laundering. Siapa sih yang melakukan money laundering atau perbuatan apa yang namanya money laundering ya? Money laundering itu adalah perbuatan berkaitan dengan hasil kejahatan. Jadi ada kejahatan dulu, misalnya ada korupsi. Hasil korupsinya berapa nih? Misalnya 10 miliar. Itu korupsinya. Nah, uang hasil korupsi ini ketika dibelikan, dibelanjakan, ditransferkan, dikasihkan ke tadi perempuan-perempuan atau dikasihkan kepada istrinya, bahkan ke anaknya, itu namanya sudah money laundering gitu. Yaitu money laundering itu artinya gini, bicara money laundering itu bicara dua kejahatan. Satu kejahatan keuangan yang menghasilkan uang hasil kejahatan, uang kotor itu, dan uang kotor itu ternyata digunakan untuk sesuatu. Jadi menggunakan uang hasil kejahatan itu namanya tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Di Indonesia banyak korupsi, korupsinya berapa, uang korupsi kemana, berarti money laundering semua. Itu gitu ya. Kalau dikatakan bahwa tahun 98 saya sekolah S3 memilih tentang money laundering ya. Bukan memilih sebetulnya, waktu itu diarahkan oleh promotor saya. Tapi sebetulnya tahun 95 itu saya termasuk anggota delegasi Indonesia yang ikut pertemuan UN ya, United Nations, PBB ya, PBB berkaitan dengan crime prevention and treatment of offenders untuk tindak pidana ya waktu itu. Nah, saya itu karena saya di delegasi paling muda, saya masih master, saya ditaruh di plenarinya tentang pencucian uang yang Indonesia belum membahas sama sekali. Udah itu Yenti aja gitu kan. Begitu pulang ke Indonesia, begitu kita mau melaporkan ya pada diajak kita pencucian uang, money laundering, binatang apakah itu? Jadi saya aduh ya ampun ya, padahal susah ya kan karena kita nggak ada gitu. Kebetulan jadi 98 sebetulnya kalau jujur saya awalnya tidak berbicara tentang itu. Kita berbicara saya ingin bicara tentang filosofi tentang pemidanaan ya. Kenapa sih orang harus dipidana? Ternyata waktu itu direktur Pasca hukum kita di UI itu saya minta kamu harus ini aja ya. Oh, kok ini saya kan, tapi kan kamu pernah 95 pernah delegasi negara gitu. Jadi ya udahlah itu. Artinya terima kasih untuk Prof. Erman ya sebagai yang mendorong saya ke sana, beliau udah almarhum. Oke, Bu, kalau tadi kan money laundry itu adalah uang dari hasil kejahatan lalu dibagi-bagi. Itu kenapa harus ada pembagian itu? Biasanya kan kalau orang korupsi untuk memperkaya diri sendiri untuk menimbun uang, tapi kenapa dia sampai harus membagikan uang itu? Gini. Jadi orang itu kalau melakukan tindak pidana keuangan, dia tiba-tiba dia punya uang yang tidak sesuai dengan jati dirinya dia, pasti. Ya kan? Nah, money laundering itu dulu awalnya adalah dilakukan oleh para narkoba itu ya, untuk narkotika saja dan untuk kejahatan-kejahatan jalanan tahun 1930-an seperti Al Capone dan sebagainya. Itu dia kan tiba-tiba uangnya banyak karena dia juga minuman keras, kejahatan-kejahatan seperti itu ya, pemerasan dan sebagainya, dan dia tiba-tiba kan kaya. Dan di negara-negara itu kan pajak menjadi segala sesuatunya. Jadi mereka itu kalau tiba-tiba kaya tanpa bisa menjelaskan dari mana, itu mereka dicurigai, dikejar oleh pajak. Oleh karenanya mereka memerlukan untuk disimpan di mana, dikasihkan ke siapa. Nah, sehingga pemikiran dunia ya waktu itu di Komisi Criminal Commission di United Nations yang isinya para pakar-pakar hukum pidana internasional, hukum pidana secara internasional ya, bukan pidana internasional saja, itu memikirkan gimana sih caranya memberantas tindak pidana narkotika yang uangnya banyak sekali. Kalau gitu tidak hanya menggunakan undang-undang narkotika yang pidananya sampai pidana mati, tapi juga bagaimana kita membuat undang-undang melarang orang dan bisa memenjarakan orang ketika orang itu menggunakan uangnya. Karena penjahat-penjahat yang uangnya banyak itu pasti dia akan menggunakan.
Apakah itu untuk dibelanjakan, apakah itu dibagikan, nah itu kita kejar. Itu yang, dan itu menjadi milestone ya, menjadi pijakan yang sangat penting, temuan yang luar biasa untuk komunitas internasional bahwa dalam hal memberantas kejahatan ekonomi, bukan hanya narkotika, itu yang paling bagus adalah tidak hanya pakai undang-undang korupsinya saja, misalnya atau judulnya saja, tapi juga menggunakan TPPU untuk merampasnya. Karena kalau hanya menggunakan ini, hanya berakhir di penjara. Uangnya tetap banyak. Asetnya tetap solid banyak. Ya. Narkotika apalagi, orangnya di penjara, pidananya mati, masih bisa bisnis dari penjara kan, karena tidak diberantas pakai undang-undang tindak pidana pencucian uang yang berakhir pada perampasan hasil kejahatan. Kenapa? Karena mengalirkan uang hasil kejahatan adalah tindak pidana pencucian uang gitu. Oke, untuk itu supaya tidak terlihat kok tiba-tiba kaya gitu kan. Akhirnya dibagi-bagilah itu mungkin ke istri, ke anak dan segala macamnya. Dimanfaatkan lah, yang intinya tuh memanfaatkan uang hasil kejahatan itu adalah kejahatan. Oke, apapun itu alasannya. Apapun itu, karena aslinya itu kan gini, yang namanya money laundering is whoever enjoy his fruit of crime. Siapapun menikmati hasil kejahatan, itu adalah pelaku kejahatan pencucian uang. Oke, kalau tadi kan narkoba ada transaksi. Kalau dalam ranah politik yang biasanya ditemukan di Indonesia, itu biasanya skema pencucian uang itu kayak gimana sih, Bu? Ya ini kayaknya menurut saya banyak ya pencucian uang di Indonesia. Dan khawatirnya lagi tadi bilang politik, jangan-jangan dinamika politik ini justru menjadi sarana pencucian uang. Artinya modal politik kan besar ya. Modal politik ini bisa nggak sih kita yakinkan, kita jaga bukan dari hasil narkotika, bukan dari hasil judol, bukan dari hasil korupsi. Ini menurut saya ini PR terbesar. Sebenarnya bisa dirasakan ya. Cuman kita kan memang hukum kan harus ada buktinya ya secara material mana. Tapi masalahnya kan kita sekarang ini para penegak hukum mau nggak mencari bukti, ya kan? Nah itu kan masalah juga. Ya kalau dia nggak mau cari bukti, ya kan? Tapi apa ya? Ada sesuatu yang terasa gitu, terasa ya sepertinya gitu ya. Saya beberapa kali ke pengadilan dan sebagainya. Itu kan judi online tuh berapa? 1 tahun katanya 1.000 triliun ya, menurut PPATK pernah gitu kan. 1.000 triliun itu kemana? Nah kemanapun yang 1.000 triliun dari judul itu, itulah TPPU. Gitu ya, kemanapun, berapa waktu itu timah katanya 271 triliun, kan timah ya, pertambangan timah. Itu kemudian misalnya ini apa hakim yang nyimpen uang hampir 1 triliun di rumahnya. Nah itu sebelumnya berapa? Apakah memang 1 triliun? Apakah 2 triliun? Terus yang sisa 1 triliun yang sebelumnya di mana? Terus kemana? Itu adalah TPPU. Kita tidak bisa maksimal kalau menggunakan undang-undang korupsinya saja. Harus ada TPPU, lalu juga perampasan aset. Iya harus ya. Jadi apalagi KPK. Ya dan gini. Dan TPPU itu sudah melekat di UNCEC United Nations Against Corruption 2003 ya. Jadi negara-negara yang sedang semangat memberantas korupsinya, negara-negara yang darurat korupsi itu harus menerapkan tindak pidana pencucian uang dalam rangka mengungkapkan korupsinya itu gitu ya. Dan itu di dalam UN itu, UN Convention itu ada dalam artikel 14, dari pasal 14 sudah ada gitu ya. Jadi kalau KPK enggan, itu aneh banget gitu.